akan menemani dalam siaran TNI Polri untuk hari ini di hari Rabu 20 Oktober 2021. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang pelaksanaan operasi Bina Kusuma tahun 2021. Ini dalam rangka mencegah kejahatan di masyarakat yang dilaksanakan selama 14 hari ke depan nantinya. Yang sebenarnya sudah mulai ya sejak tanggal 6 sampai dengan 19 Oktober 2021 di 24 kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan. Bersama dengan saya saat sekarang Bapak Kasubdit Bin Polmas Ditbimas Polda Sulawesi Selatan, Bapak AKBP Burhan Esos SH MH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali sore hari ini kita bersama di siaran TNI Polri. Dan menarik, tadi saya pikir kita akan mulai 16 Oktober, ternyata sudah lewat ya Pak ya. Iya, sudah. Iya. Tapi ini juga sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat kita atau pendengar kita. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan operasi Bina Kusuma ini, apalagi di tahun 2021. Memang kalau bicara soal kejahatan di masyarakat ini tidak henti-hentinya Pak ya. Iya, tentunya. betul. Bahkan kemarin kita baru saja juga mendengar ada kasus penikaman juga yeah. yang di Jalan Veteran itu. Nah, kali ini kita masuk dulu ke operasi Bina Kusuma. Seperti apakah sebenarnya Bina Kusuma itu Pak? Silakan. Baik, terima kasih pada host Ibu Fitri. Kami dari Polda Sulsel untuk menyampaikan hasil pelaksanaan daripada operasi Bina Kusuma, di mana kita tahu bahwa pada pendengar sekalian yang setia di RRI Pro 1 Makassar yang kami cintai dan kami banggakan, selamat sore. Mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan ini dengan saksama, sehingga nanti mungkin ada hal-hal yang perlu kita tanyakan, sehingga kami mungkin memberikan jawaban, dan apabila kami belum sempat menjawab, kami akan sampaikan kepada pimpinan kami. Baik, Ibu Fitri, saya sampaikan bahwa dasar daripada kepolisian dalam melaksanakan tugas yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana kita tahu bahwa di dalam pasal 13 mengatakan bahwa tugas dan wewenang kepolisian Republik Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah Harkantipmas, pemeliharaan dan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua tentang penegakan hukum atau represif. Yang ketiga adalah pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Dan kami dari fungsi teknis BIMAS ya, yang merupakan bimbingan masyarakat ya, yang tugas pokoknya ya, ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu seperti melakukan kunjungan, problem solving, memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga tentang penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini ya, di dalam tugas kepolisian itu ada 3 yang perlu kita pahami. Ada tugas preventif dan represif. Di mana kami di sini BIMAS ya melaksanakan tugas sebagai preventif dan preventif. Seperti preventif itu melakukan sosialisasi, melakukan sambang atau face to face kepada masyarakat yang mengalami problem. Dan selanjutnya preventif ya, melakukan patroli-patroli ya. Ada Babimas, Babinsa serta kepala desa, lurah yang mengontrol setiap saat wilayahnya. Dalam hal ini ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan
peran serta daripada masyarakat ya dalam pelaksanaan operasi ini ya meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menurunkan ya tingkat kejahatan di tengah-tengah masyarakat, dengan arti bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terjamin. Yang sering kita dengar, yang kita bisa baca di media sosial, yaitu adanya penyakit-penyakit di tengah masyarakat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti penyalahgunaan narkoba, judi, perkelahian kelompok, minum minuman keras, dan lain-lain sebagainya. Ya, hal ini sangat merugikan bagi masyarakat. Tidak ada untungnya untuk ya melakukan atau mengerjakan hal ini. Ya, kita tahu semua bahwa dalam pelaksanaan operasi Bina Kusuma ini yang dilaksanakan ya 14 hari yang dimulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 sudah berlalu ya dan berjalan dalam keadaan aman dan lancar. Sasaran kami ya yaitu kepada pelaku penyalahgunaan narkoba ya, itu terhadap orang ya, dan juga penyedia karaoke dan masyarakat termasuk Pak Oga. Dan sasaran tempat ya seperti THM, karena THM sekarang masih belum operasional, sekolah baru juga, kampus, kantor, perkampungan ya, dan pangkalan-pangkalan ojol ya. Dan selanjutnya dalam pelaksanaan tugas operasi ini ya, kami dari beberapa fungsi yang terlibat, misalnya dari seperti inspektorat ya, biro operasional yang merupakan inspektorat merupakan pengawas di lapangan, biro ops sebagai pelaksana operasi ya yang memberikan petunjuk dan arahan, dan kami dari Bimas melaksanakan operasi ya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh pimpinan. Ya, dalam hal ini ya dalam pelaksanaannya ya kami setiap hari bersama juga Polres-Polres jajaran ya, di mana di Polda dikendalikan oleh Bapak Kapolda langsung, sedangkan di Polres jajaran dikendalikan oleh Kapolres jajaran Polda Sulawesi Selatan, dan setiap hari akan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan baik penyuluhan, pemasangan spanduk, dan memberikan ceramah-ceramah atau FGD di sekolah-sekolah, di kampus, atau di perkantoran-perkantoran, atau di tempat-tempat atau perkampungan yang dianggap rawan untuk terjadinya kejahatan-kejahatan. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian sebagai pendengar, apabila di wilayah kita ada pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan oleh yang tidak bertanggung jawab, oleh orang yang tidak bertanggung jawab, makanya sesegera mungkin untuk melaporkan kepada Babimas yang ada di setiap desa dan kelurahan, termasuk Babinsa dan Lurah, kepala desa serta RT RW, ketua RT, ketua RW, untuk ya menindaklanjuti adanya laporan-laporan masyarakat. Jangan biarkan terjadi kejahatan di tengah-tengah masyarakat, di mana apalagi saat sekarang ya kita masih berada dalam suasana pandemik ya COVID-19 ya, utamakan untuk prokes ya, dengan menjaga ya
jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ini yang perlu kita, dan menghindari adanya kerumunan dan pergerakan orang banyak. Ya, ini masih diberlakukan. Jadi untuk penggunaan ya masker, cuci tangan, dan jaga jarak itu masih dilaksanakan, masih perlu diintensifkan. Jadi peran daripada petugas-petugas di lapangan sehingga ya masyarakat kita ini dapat merasakan ya aman, tertib, kondusif, ya tidak ada lagi terkonfirmasi dengan adanya corona. Karena kurang lebih 2 tahun ini ya masyarakat kita mengalami ya perekonomian, dan kita rasakan semua perekonomian yang belum stabil, dan insya Allah ke depan nantinya bisa keadaan ini berubah jadi normal kembali seperti biasa sehingga semua aktivitas dapat berjalan dengan baik. Dan tak lupa kami sampaikan kepada pendengar sekalian untuk menjaga daerah-daerah kita, wilayah-wilayah kita, ataupun rumah kita sendiri, jangan sampai ya ada orang-orang yang melakukan kejahatan, dan kalau keluar rumah juga harus tetap waspada ya terhadap orang-orang yang sering melakukan perbuatan tindak pidana seperti merampas motor, mengambil barang berharga ya, dan tetap kita berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita terhindar dari ancaman-ancaman, sehingga dalam perjalanan kita dapat berjalan aman dan lancar di mana tujuan kita, dan kembali ke rumah kita juga dalam keadaan aman dan terkendali. Jadi masalah pelaksanaan operasi Bina Kusuma ya tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mendukung tugas polisi untuk menurunkan tingkat kejahatan premanisme, kejahatan jalanan, perkelahian kelompok, judi, miras, minuman keras, narkoba yang sangat meresahkan di saat-saat pandemik ini. Yang kedua, terjadinya stabilitas keamanan dan ketertiban serta aktivitas masyarakat menuju masyarakat maju, adil, dan sejahtera. Baik, ini sudah kita dengarkan tadi ya pendengar, bahwa pelaksanaan operasi Bina Kusuma tahun 2021 ini sebenarnya lebih kepada bagaimana masyarakat ikut ambil bagian untuk ikut menjaga lingkungannya, begitu Pak ya. Dan ini kan ada 14 hari yang sudah terlewatkan. Jadi hari ini sudah berakhir ya, sudah tidak lagi berlaku operasi ini. Tapi tidak berarti kemudian karena tidak ada operasi Bina Kusuma kemudian dibiarkan saja lingkungan kita ini ya. Sebenarnya bagian dari pembelajaran. Kalau boleh tahu Pak, di 24 kabupaten kota dalam pelaksanaan Bina Kusuma selama 14 hari ini, ada berapa banyak kasus yang kemudian terdata ditemukan dalam masa 14 hari ini? Jadi baik, masalah kasus selama operasi kita memang tidak mendatakan masalah kasus. Yang kita laksanakan itu pencegahannya, ya. Lebih ke pencegahan Pak. Lebih kepada pencegahan. Berarti ya. Nilai edukasinya Pak ya kepada masyarakat kita seperti itu. Ya, nilai edukasinya kepada masyarakat, dan apabila memang ada kejahatan-kejahatan ya segera laporkan ke pihak kepolisian terdekat, baik di Pospol, Polsek maupun Polres terdekat begitu. Jadi di sini intinya kita mencegah ya terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri ya dalam proses 14 hari ini banyak sekali kasus yang kemudian ikut terjaring gitu Pak ya.
selama proses Bina Kusuma ini, tetapi itu langsung ditindaki Pak ya, setiap kasus itu langsung ditindaki seperti itu Pak? Ya, langsung ditindaki apabila ada pelanggaran ataupun kejahatan ya yang bisa kita bina, ya itu peran daripada Bimas untuk membina mereka, menyadarkan ya, dan pihak korban mau berdamai begitu. Tapi apabila tidak, diteruskan kepada penyidik untuk melakukan proses hukum. Begitu. Iya. Baik, Anda pendengar bisa bergabung dengan kami di line telepon kita di 0821 3333 9440. Kita masih bicara tentang operasi Bina Kusuma yang jelas sudah terselenggara sejak tanggal 6 hingga 19 Oktober, dan ini lebih ke langkah-langkah preventif tadi Pak ya. Yeah. Sudah disampaikan bahwa mengajak masyarakat kita untuk kemudian lebih proaktif untuk menjaga lingkungan yang ada. Tadi beberapa hal juga yang sudah disampaikan bahwa dalam operasi Bina Kusuma ini sebenarnya lebih kepada Anda masyarakat itu bisa menjaga dari tawuran, dari efek minuman keras seperti itu tadi Pak ya. Iya, terima kasih. Terus kemudian juga tadi nih THM juga jadi sorotan. Ini sudah mulai buka juga kayaknya nih Pak. Jadi memang sekarang juga sudah mulai lebih berhati-hati lagi Pak ya, apalagi mengedepankan protokol kesehatan. Nah, untuk lebih lanjutnya masyarakat kita sebenarnya tadi kan disampaikan bahwa diharapkan untuk bisa proaktif, untuk bisa melihat lingkungannya dan berkorelasi dengan Bimas masing-masing di wilayahnya gitu Pak ya, untuk bisa meminimalisir terjadinya kejadian-kejadian di masyarakat kita. Nah ini untuk mengedukasinya ini kan sepertinya tidak bisa berhenti begitu saja Pak ya. Yeah. Kira-kira langkah-langkah apa lagi yang dilakukan oleh pihak Bimas untuk bisa membuat bahwa hey masyarakat Anda tuh tidak bisa membiarkan ini hanya pekerjaan polisi gitu. Ini juga pekerjaan kita semua gitu. Kira-kira seperti apa yang dilakukan Bimas Pak? Jadi Bimas host tadi mengatakan apa yang dilakukan. Jadi di lapangan itu atau di tengah-tengah masyarakat kita sudah tempatkan dari kepolisian itu ada Babimas, dan mereka mendatangi di mana ada masyarakat bermasalah, dan mereka memang sudah diberikan waktu 1 kali 24 jam untuk mengantisipasi dan dapat berdialog. Jadi nomor HP-nya itu sudah harus ada sama masyarakat. Apabila ada permasalahan segera dilaporkan kepada Babimas, Babinsa maupun kepala desa atau lurah yang ada, sehingga penanganan permasalahan itu bisa cepat terselesaikan. Apabila tidak diselesaikan saat itu ya, mungkin ya karena kasusnya mungkin rumit ya, tidak ada penyelesaian, makanya dilanjutkan kepada pihak reserse ya untuk mengambil alih, dan di situ pun juga masih bisa dilakukan negosiasi atau perdamaian begitu ya, mediasi, kecuali memang kalau tidak ada lagi itu sudah harus diteruskan ke penyidikan untuk pemberkasan, dibuatkan berita acara ya, sehingga untuk mencari keadilan harus ya diteruskan ke kejaksaan dan selanjutnya ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya yang dilakukan oleh Bimas ini adalah deteksi dini Pak ya, terhadap kemungkinan terjadinya masalah di lingkungan masyarakat kita, seperti itu Pak? Ya betul. Jadi Bimas ini deteksi dini, mencari akar permasalahan, sehingga sekecil apapun apabila dimungkinkan akan melebar atau membesar, itu Babimas ya harus menyelesaikan ya, bekerja sama dengan instansi terkait yang saya sebutkan tadi, sehingga permasalahan itu tidak melebar dan dapat diselesaikan dengan baik. Dan ini sudah banyak sekali penyelesaian dilakukan oleh Babimas bersama Babinsa dan kepala desa maupun lurah di wilayahnya masing-masing ya. Khusus kalau di Kota Makassar itu memang merupakan pilot project tentang Babimas lengkap ya,
di Kota Makassar. Kota Makassar itu ada Polrestabes Makassar, ada Polres Pelabuhan, itu Babinmasnya, Babinsanya itu lengkap dalam satu kelurahan. Tapi kalau di Polres masih belum, masih ada 2 desa itu satu Babinmas maupun Babinsa gitu. Jadi alhamdulillah kalau di Kota Makassar ya karena memang penduduknya ya sangat padat dan merupakan kota pelajar, kota pemerintahan ya dan kota bisnis ya harus dilengkapi seperti itu. Baik, ini menarik ya. Kita kembali ke operasi Bina Kusuma. Ini sebenarnya dilakukan setiap tahun, Pak ya? Ataukah memang setahun 2 kali atau berapa kali gitu, Pak? Ya, jadi untuk pelaksanaan operasi Bina Kusuma ini dilaksanakan 1 kali 1 tahun. Sebenarnya ada 2 operasi. Yang berikutnya nanti kita rencanakan tanggal 27 selama 14 hari lagi ada namanya operasi Bina Waspada. Ini 27 Oktober Pak ya? Ya, 27 Oktober. Itu berlangsung rencana 14 hari dan itu tentang radikalisme dan terorisme. Ini agak lebih berat kayaknya Pak. Ya, ini yang agak-agak deteksi dini terhadap berat. Kemungkinan adanya teroris dan radikalisme di sekitar kita gitu maksudnya. Iya, seperti itu. Iya. Ibu. Iya. Nah ini menarik Pak, silakan Anda kembali juga menggunakan line telepon kita. Pendengar, Anda saya undang untuk ikut berpartisipasi di 0821 3333 9440. Selain Anda bergabung dan mendengarkan kami lewat frekuensi 94,4, Anda juga bisa melihat langsung kami di Facebook RRI Pro 1 RRI Makassar dan juga YouTube RRI Makassar. Saya masih bersama dengan Pak Burhan nih ya, tentunya bicara tentang Bina Kusuma. Tadi cukup gamblang beliau menjelaskan bahwa Bina Kusuma ini adalah program untuk melakukan pencegahan tentunya terhadap kejahatan di masyarakat yang dilaksanakan selama 14 hari. Nah, upaya pencegahan ini diharapkan memberikan penyadaran ya kepada masyarakat kita bahwa tanggung jawab keamanan dan kenyamanan kita itu bukan hanya milik aparat kepolisian tetapi juga masyarakat kita sendiri. Nah, ini kan beberapa kejadian Pak yang selalu saja berulang dan selalu jadi keluhan. Munculnya tawuran antar warga atau tawuran antar desa gitu ya, kelompok-kelompok tertentu. Nah, upaya-upaya apa lagi yang harusnya bisa dilakukan Pak untuk tidak terjadi kondisi-kondisi berulang seperti ini? Karena apalagi kalau dekat-dekat Ramadan, biasanya itu yang sangat rawan ya, dekat-dekat bulan Ramadan. Bagaimana Pak langkah-langkah yang coba dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melihat kondisi ini supaya tidak terjadi lagi hal yang serupa? Jadi baik, jadi dikatakan tadi Ibu bahwa sering terjadi perkelahian kelompok, ya, ada momen-momen tertentu munculnya pelanggaran-pelanggaran ini. Jadi kami ngambil sampel saja seperti di Kota Makassar, di Jalan Barukang, misalnya di Kandea, ya, Tala ya, sering terjadi perang kelompok. Nah ini sudah dilakukan pengawasan atau penjagaan, dilakukan pembinaan, namun ya karena persoalan kecil yang sudah ya bertahun-tahun tidak terlupakan, ditambah lagi dengan adanya provokator-provokator dari luar, ya ingin mau melihat situasi dan kondisi yang tidak nyaman, tidak melakukan pelemparan, pembusuran, ya bahkan petugas pun tidak segan untuk digusur, ya, dan juga kepada orang yang lewat, masyarakat yang ada di sekitar itu, di lokasi tempat tinggalnya, ya, bisa digusur, ya, padahal orang tidak bersalah. Nah ini kita perlu mengingatkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh paguyuban, agar semuanya mengambil peran, ya, untuk membina anak-anak kita sehingga jangan terlampau jauh untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran. Karena ini pihak kepolisian tidak akan mentoleransi,
ya, mentolerir apabila ya melakukan kejahatan yang sudah fatal, ya, tidak segan-segan, ya, harus ya melakukan tindakan tegas yang terukur, ya, sehingga masyarakat itu bisa tenang, ya. Biasanya juga kalau menjelang Ramadan, ya, sering balapan liar, main busur-busur, ya, subuh-subuh anak-anak di bawah umur 5 tahun, 4 tahun, baku lempar batu, saling lempar batu. Bahkan saya menyaksikan sendiri, menegur, biasa selesai sholat subuh mau ke kantor masih berhamburan perang-perangan antara kelompok anak-anak di seberang jalan, ya, saling melempar. Nah, ini peran serta daripada tokoh-tokoh masyarakat tadi yang saya sampaikan, dan juga kepada petugas keamanan baik dari Babimas, Babinsa, termasuk kepala desa dan lurah, memberikan pembinaan, mencari tahu siapa, kenapa, apakah karena ini masalah broken home, masalah ekonomi, atau ada tren-tren begitu, ya, sehingga anak-anak kita ini, para remaja bahkan anak-anak terlibat tawuran. Ini sangat disayangkan. Bagaimana generasi-generasi ke depan, ya, yang kita inginkan masyarakat kita, ya, ke depannya itu lebih baik dan lebih baik, sehingga pertumbuhan ekonomi, keamanan juga aman dan terkendali. Ya, begitu Ibu, sehingga ya, ini juga perlu hati-hati ya. Jadi bukan lagi preventif kalau terjadi hal yang seperti itu, Pak, ya. Ini sudah masuk pada penindakan yang tegas dan terukur, tadi bahasa dari Pak Burhan. Baik, di 082133339440 saya coba angkat line telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Pak Irwan di Makassar, Ibu. Iya, silakan Pak Irwan. Ada yang ingin ditanyakan? Ini sehubungan dengan operasi Bina Kusuma tahun 2021. Iya, ini Pak, saya mau bertanya. Tadi saya sudah monitor ya, dari pembicaraan, dari diskusi. Kalau malam itu di daerah Veterani, Pak, itu kalau jam-jam 10 itu sudah banyak yang balapan liar itu. Jadi pernah saya di jalan itu hampir disambar sama anak-anak yang motor itu. Ya, kemudian suara knalpotnya bising sekali, Pak. Ya, itu saja, Pak. Bagaimana kira-kira solusinya? Ya, makasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Irwan, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, gimana nih Pak? Katanya kalau malam jadi ketakutan juga tuh ya, karena ketemu dengan balapan yang kemudian knalpotnya bising di daerah AP Veterani. baik. Pak Irwan, terima kasih. Jadi Pak Irwan ini merupakan masyarakat, salah satu masyarakat di Kota Makassar yang peduli tentang keamanan. Ini sangat-sangat diperlukan informasi seperti ini. Jadi nanti kami teruskan kepada petugas-petugas yang di lapangan, termasuk Polsek, karena Polsek itu masuk Panakukang. Jadi nanti saya informasikan sehingga nanti Babinsa, Babimas serta Lurah dan Ketua RT RW mengambil peran untuk menghentikan kegiatan ini. Ya. Bisa memantau juga langsung Pak ya. Bisa Bapak Irwan juga nanti memantau langsung. Nah, nanti saya segera sekitar jam berapa tadi Bu? Malam Pak. Malam ya, ya. Jadi sekitar jam-jam 9 mungkin malam. Iya. Kalau habis maghrib biasanya padat Pak, sepertinya. Iya, si padat. Iya, betul. Kalau habis maghrib susah balapan Pak, jadi biasanya di atas mungkin setelah sholat isya kali ya. Agak malam tuh. Iya. Nah, memang pernah saya lihat di media sosial, itu anak muda, dia angkat ban depan motornya itu, ya. Pas dia belok, ditabrak dengan mobil itu, terlempar. Nah ini, kalau terjadi seperti ini, ya kita semua ikut juga merasakan juga, bukan dia sendiri prihatin. Kita prihatin kepada mereka karena mereka adalah generasi
lanjut yang kita harapkan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di khususnya di Kota Makassar ini. Apalagi kalau nggak pakai helm, ini sudah apa istilahnya standing. Ya, standing ya itu tadi standing ya terbang. Ini. Sebentar kita akan lanjutkan perbincangan kita tentunya di kesempatan sore hari ini menarik ya karena kita bicara soal keamanan dan kenyamanan kita dalam masyarakat, bagaimana mencegah kejahatan di masyarakat kita dan bagaimana masyarakat kita ini paham bagaimana menjaga lingkungannya. Kita dengarkan satu persembahan dulu Pak Burhan. Ya. Kita lanjutkan perbincangan. Terima kasih. Baik, pendengar, kita lanjutkan perbincangan kita. Menarik sekali karena kita bicara soal operasi Bina Kusuma yang sebenarnya bukan hanya karena operasi ini ada, kemudian setelah operasi ini berakhir dan selesai, tetapi lebih kepada bagaimana edukasi yang dilakukan oleh pihak Bimas, khususnya dari Polda Sulawesi Selatan sampai ke jajaran yang paling bawah untuk menyampaikan kepada masyarakat kita, tokoh masyarakat, orang tua dan semuanya untuk bisa menjaga lingkungan kita aman dan nyaman, apalagi kepada anak-anak kita yang selalu saja menjadi korban ya dari kegiatan-kegiatan negatif yang terjadi. Ini Pak, kita kan biasanya juga paling miris karena memang yang paling banyak sekali kita mendengarkan kasus kalau tawuran mungkin itu sesekali ya tentatif ya terjadinya. Yeah. Tapi kalau yang ada yang paling sering muncul balapan liar dan paling parah lagi ketika generasi kita ini sudah terjangkiti narkotika. Nah, narkotika ini sepertinya sudah sampai ke semua umur, Pak ya. Anak-anak usia SD itu bahkan sudah bisa jadi kurir. Ini kan ngeri juga. Nah, kira-kira apalagi yang bisa dilakukan Pak oleh bisa dihimbau kepada masyarakat kita untuk bisa lebih aman dan nyaman hidup dan anak-anak kita terjaga gitu. Baik, terima kasih. Saya akan jawab bahwa adanya indikasi bahwa penggunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat kita cukup banyak. Ya, untuk mengantisipasinya kami sampaikan kepada warga masyarakat apabila ada di sekitar kita pengguna atau pengedar segera melaporkan dan akan dijamin kerahasiaannya. Tidak akan mungkin disampaikan bahwa ia melapor ini, tidak. Kerahasiaan daripada pelapor akan dirahasiakan oleh pihak kepolisian dan di tokoh-tokoh masyarakat kami sampaikan juga khususnya para tokoh agama baik agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha agar ya FKUB itu diteruskan hasil daripada pertemuan-pertemuan kita untuk pemberantasan kejahatan disampaikan kepada umatnya masing-masing atau kepada warganya masing-masing sehingga mereka terhindar dari narkoba ini karena narkoba ini adalah musuh kita bersama. Jadi jangan biarkan anak-anak kita terkontaminasi dengan narkoba ya, di bawah umur, bahkan remaja, bahkan orang tua juga. Nah, ini disayangkan apabila sudah kecanduan ya, apalagi kalau sudah paranoid, itu sangat membahayakan. Kalau tidak ada barang itu, tangannya pun bisa diiris baru diminum darahnya. Ini sangat berbahaya dan tidak akan sehat ya, pasti untuk mempercepat ya, untuk kita sakit dan bahkan banyak meninggal dunia ya, padahal saat dia belum merasakan itu ya, mereka punya pemikiran-pemikiran bagus, bisa diandalkan untuk membangun ya daerah kita ini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang kita cintai dan yang kita banggakan, karena wilayah kita ini banyak orang pintar, cendekiawan ya, yang bisa bersaing di tingkat nasional. Tapi apabila ini tidak dihentikan, maka ini berbahaya untuk penggantian regenerasi. Ya, kita sayangkan. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, warga masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan
ya bisa mengambil bagian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara kita ini. Ya, baik. Ya, baik pendengar ya, kita sudah semakin berada di penghujung perbincangan dengan Pak Burhan ya. Pelaksanaan operasi Bina Kusuma sudah selesai, tetapi tidak berarti bahwa aktivitas Bina Kusuma ini terhenti. Ya, jadi ini cuma program saja ya, Pak ya. Iya, iya. Jadi program saja, tetapi keberlangsungannya tetap harus dilakukan oleh masyarakat kita. Ditambah lagi nanti ada Bina Waspada ya, tanggal 27 Oktober, Pak. Iya, rencananya, Bu. Iya, dan ini juga perlu bantuan masyarakat juga nih ya, untuk bisa deteksi dini terhadap adanya terorisme dan radikalisme. Baik Pak, mungkin di penghujung perbincangan kita ada yang ingin disampaikan lagi tentunya kepada masyarakat kita untuk bisa sama-sama menyukseskan tentunya ya masyarakat yang jauh dari tindakan kejahatan. Ya, ada himbauan-himbauan. Ya. Kami sebagai pengemban tugas Bimas memberikan himbauan kepada warga masyarakat Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan bahwa yang pertama, apabila warga masyarakat ini berpergian atau beraktivitas selalu mengawali dengan doa sehingga terwujud hasil yang diinginkan atau dicita-citakan ya dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, harus selalu waspada dalam bepergian ya. Yang ketiga, agar setiap warga masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan ya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan pakai masker dan menghindari kerumunan. Yang keempat, waspada perubahan cuaca. Sekarang sudah masuk musim penghujan. Kami sangat mengharapkan apabila memarkir kendaraan jangan di bawah pohon besar karena kemungkinan ya bisa dikena angin kencang sehingga pohon bisa tumbang, karena masih banyak pohon-pohon yang perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, kepada Bapak dan Ibu sekalian warga masyarakat Sulawesi Selatan, selamat menikmati liburan pada hari ini ya, karena tanggal merah 19 tapi digeser tanggal 20 ya, semoga 20 Oktober 2021. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Pak tentunya atas kebersamaannya. Kita sudah berbincang banyak dengan Bapak AKBP Burhan Esos SHMH, seorang Kasubdit nih, Kasubdit Bin Polmas, Dit Binmas Polda Sulawesi Selatan. Dan tadi kita sudah banyak mendapatkan ya informasi bagaimana pelaksanaan operasi Bina Kusuma tahun 2021 yang tentunya adalah upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian kita untuk mencegah kejahatan di masyarakat, dan ini sudah diselenggarakan selama 14 hari dan sangat diharapkan bahwa ini berlanjut dalam kehidupan kemasyarakatan kita sehingga tentunya hubungan baik antara masyarakat dan Bimas di wilayah masing-masing ini terus bisa terjaga, dan jangan lupa untuk lakukan deteksi dini bersama supaya nantinya hal-hal yang jahat di tengah masyarakat kita bisa langsung mendapatkan tindakan. Baik, terima kasih Pak Burhan. Jangan sungkan-sungkan untuk sering-sering bermain berbincang dengan kami yang ada di RRI. Semoga ada informasi-informasi selanjutnya, apalagi nanti kita akan masuk pada Bina Waspada. Tentunya nanti juga akan ada informasi-informasi menarik lagi di program tersebut. Baik, terima kasih Pak Burhan. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Iya, dan pendengar jangan kemana-mana, sebentar kita akan bersama kembali dalam Warta Sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.